Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Biarlah kita senantiasa penuh sukacita. Amin. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang hebat, Tuhan Yesus Kristus. Mari pada sekarang pagi hari ini biarlah kita masuk dalam hadirat-Nya. Biarlah kita memohon bahwa Roh Kudus senantiasa memenuhi hidup kita, menuntun langkah kita supaya tetap berjalan pada kebenaran firman-Nya. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami yang sudah Kau berikan, yang sudah Kau berikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan segala rencana-Mu dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan, itu semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Pada kesempatan ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun hidup kami. Berkati pada saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, mau melawat kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Penuhi hatiku dengan hadirat-Mu. Biarlah setiap hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadirat-Mu, penuhi hatiku dengan Roh Kudus-Mu, penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Betapa Kau puaskan hatiku dari awal. Penuhi hatiku dengan hadirat-Mu, penuhi hatiku dengan Roh Kudus-Mu, penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Betapa Kau puaskan hatiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, ku angkat tanganku, tiada tanda-Mu. Tuhan ajarku menyembah selalu, ku rindu mengenangkan hati-Mu. Berhati-Mu, mari suruh dan cuma panggil berdiri. Penuhi
menyerahkan semua beban hidupku, semua beban hidupku padanya. Tuhan, ku angkat tanganku, menyerahkan. Ku tak pasti Dia buka jalanku. Ku angkat tanganku, menyerahkan semua beban hidupku padanya. Tuhan, ku angkat tanganku, menyerahkan. Ku tak pasti Dia buka jalan. Ku tak pasti Dia buka jalan. Ku tak pasti Dia buka jalan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau pasti buka jalan bagi setiap beban hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Selamat duduk kembali. Mari kita mau memuji membesarkan nama Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari semuanya bertepuk tangan memuji Tuhan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Tuhanku selama
Tuhan terlalu besar. Amin. Biarlah kita juga belajar untuk tetap cinta, untuk tetap setia pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kita persiapkan hati pikiran kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita tunggu dengan pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia. Walaupun badai datang menerpa, biarlah kita tetap cinta. Walau topan datang menerpa, biarlah kita tetap setia. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Tuhan, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia, terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Biar kami tetap setia Tuhan, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia, terlalu banyak. Mari suruh sudah cepat bangkit berdiri. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Dipersembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Kami tak dapat membalasnya Tuhan, mungkin ku
Saat ini urapi kami hamba-Mu, bukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan kuat dari tahta Allah mengalir, memenuhi tubuh jiwa dan roh hamba-Mu, mengalir memenuhi seluruh kekasih-kekasih jiwa-Mu, baik kami yang ibadah saat ini maupun anak-anak-Mu yang akan mendengarkan atau mereka mengikuti rangkaian ibadah di mulai tayang YouTube. Dilawat Tuhan, dijamah oleh kuasa Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami umat-umat-Mu. Lawatan-Mu terjadi atas setiap pribadi. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang mereka menghadapi segala permasalahan hidup. Tuhanlah jalan pertolongan, Tuhanlah jalan kebenaran, Tuhanlah yang memberikan berkat-berkat rohani maupun jasmani. Limpahkan kasih-Mu, rahmat-Mu dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan. Kami hamba-Mu siap Engkau berkati, umat-umat-Mu siap Engkau berkati, dan setiap pribadi siap diberkati oleh Tuhan. Pakai hamba-Mu, lengkapi dengan kuasa-Mu, sehingga kuasa-Mu menjangkau setiap umat-umat-Mu, menjangkau segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bersama-sama berkumpul untuk berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya akan masih menyampaikan tema Tuhan memberkati hari esok. Saudara percaya hari esok Tuhan berkati? Ini tema ini yang ketiga kalinya saya sampaikan. Kalau subtema yang pertama, Tuhan yang memiliki rancangan dalam kehidupan kita. Yang kedua, subtemanya adalah menjadi pelaku firman. Nah, sekarang subtemanya dipilih untuk diberkati. Saudara percaya dipilih Tuhan? Kalau dipilih itu syaratnya tadi percaya Tuhan yang punya rencana dalam hidup kita. Yang kedua, membaca firman, mendengarkan firman, dan dilakukan. Itu yang dipilih Tuhan untuk diberkati. Haleluya. Jadi percaya Tuhan yang punya rencana dalam hidup kita. Lantas kita mendengar firman, membaca firman, dan dilakukan dengan setia. Itu yang saat ini disampaikan, dipilih untuk diberkati. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, ini saudara betul-betul membuka hati, jiwa, dan roh supaya saudara kita ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Nah, sekarang kisah ini akan saya sampaikan kembali dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Puji Tuhan. Yang pertama ini
kisahnya Abraham. Jadi kisahnya Abraham ini, kalau saudara ingat kebenaran firman, ini tidak asing lagi, dia menjadi bapak orang-orang beriman. Kisah yang pertama ini, Abraham dipilih, ya, dipilih dari sanak keluarga, dari negerinya. Yang pertama, Tuhan katakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini Tuhan yang membuat Abraham itu menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, aku akan memberkati engkau. Ya, Tuhan itu yang akan memberkati Abraham. Aku akan membuat namamu masyhur. Membuat, Tuhan itu yang membuat namanya Abraham itu masyhur. Itu pertama kali Abraham itu mendengar suara Tuhan. Lantas yang berikutnya ayat 3 ini, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Wah, ini saudara. Yang kedua dalam ayat 3 ini, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi ada dua, Abraham ini betul-betul menjadi suatu perhatian Allah. Allah sangat bertanggung jawab. Dia memanggil Abraham, memilih Abraham untuk keluar dari keluarganya, dari negerinya. Negerinya, daerahnya adalah Ur Kasdim. Betul-betul Abraham ini memiliki suatu ketaatan. Jadi butir-butir ayat 2 ini saya ulang lagi ya saudara, supaya saudara mengingat ini dan ini terjadi. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya kan, sekarang sudah merajalela keturunan Abraham ini. Apa yang disabdakan Allah itu digenapi. Aku akan memberkati engkau. Betul-betul Abraham itu diberkati, anak cucu cicitnya sampai sekarang diberkati. Aku akan membuat namamu masyhur. Ini yang ketiga. Lantas aku akan membuat engkau menjadi berkat. Dibuat Abraham menjadi berkat. Jadi ayat yang kedua ini, terus ayat yang ketiga ini. Sebaliknya, orang-orang itu akan mendapat berkat karena Abraham, tetapi barang siapa yang mengutuk Abraham akan dikutuk Tuhan. Jadi siapapun yang memberkati keturunan Abraham itu akan diberkati oleh Allah. Sebab itu jangan sampai saudara mengutuk orang-orang yang menjadi pilihannya Allah, siapapun. Dan nanti ada penjelasannya ini. Bab itu saudara perhatikan baik-baik kebenaran firman ini. Nah saudara, keturunan Abraham itu, sebelum Abraham punya anak, saudara, Kejadian pasal 15 itu, di saat Abraham itu mempersembahkan kurban, Allah hadir bahwa Abraham itu akan menjadi bangsa yang besar dan keturunanmu nanti akan diperbudak di negeri asing. Tetapi orang-orang yang memperbudak itu Tuhan akan menjadi lawannya. Nah saudara, di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ini betul-betul digenapi saudara. Lantas sekarang saya akan lanjutkan berita ini di dalam contoh sekarang. Contohnya Keluaran pasal 14 ya. Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai ayat 31. Saudara, saya ingatkan kisah ini. Kalau Abraham itu punya anak, cucu, cicit dan seterusnya itu sangat banyak di Mesir, diperbudak selama 400 tahun.
diperbudak, tetapi Tuhan ingat akan janjinya kepada Abraham. Bangsa itu dikeluarkan dari tanah perbudakan. Pasal 14 ini Keluaran. Di sana Tuhan itu melakukan perkara yang ajaib, saudara. Laut dibelah oleh Tuhan untuk bangsa pilihan itu supaya bisa keluar. Mereka berjalan di tanah yang kering, sementara kanan kiri mereka itu tembok, air menjadi temboknya. Kalau waktu itu bangsa Israel bisa melihat kanan kiri, mungkin ada ikan yang besar-besar seperti akuarium raksasa itu. Tetapi mereka fokus berjalan. Dalam mereka sampai di seberang, Raja Fir'aun dan tentaranya, orang-orang yang dikerahkan untuk menangkap orang-orang Israel ini, mereka berjalan juga di tanah yang kering tadi, laut yang dibelah tadi. Mereka berjalan di sana, tetapi Tuhan yang ada di dalam tiang awan itu, dia melihat perjalanan Fir'aun dan tentara-tentaranya itu. Kereta mereka roda-rodanya dibuat miring, tidak bisa berjalan maju. Mereka bersama-sama sepakat, ayo kita balik lagi. Ini Tuhan berperang ganti Israel. Setelah itu, saudara, bangsa Israel dan Musa sudah sampai di seberang. Tuhan berfirman, Musa, ulurkan tanganmu di atas laut itu. Laut Goshen itu kembali menyatu. Orang-orang termasuk Fir'aun yang tadinya menganiaya, memperbudak, ditenggelamkan di laut itu. Saudara, ini janji Tuhan kepada Abraham. Siapa yang memberkati Abraham akan diberkati Tuhan. Siapa yang mengutuk, mengusik, memusuhi, Tuhan akan memusuhi. Ini terjadi. Haleluya. Sebab itu ini betul-betul terjadi, tertulis di dalam Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 31. Nah, berikutnya ya saudara, mereka sampai di seberang. Di sana ada Keluaran pasal 15. Ya, Keluaran pasal 15 itu di sana mereka memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mereka bersyukur, bersukacita. Setelah mereka bersyukur, bersukacita, mereka melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan, saudara. Kalau saudara baca di sana Keluaran pasal yang ke-15 ayat 1 dan seterusnya, tapi ini mau saya sampaikan sedikit demi sedikit. Di saat mereka berjalan, mereka menghadapi situasi yang sangat menyedihkan, tidak ada air. Mereka bersungut-sungut pada Musa. Mereka bersungut-sungut. Lantas mereka memusuhi Musa. Wah, ini sudah dari sejak zaman dulu, saudara. Musa berseru minta pertolongan Tuhan. Mereka menemukan air, karena airnya itu pahit. Musa memohon petunjuk Tuhan, dan Tuhan memberitahu, ambil kayu itu, lemparkan ke dalam air. Air itu dicicip menjadi air yang manis. Ini saudara, ini suatu gambaran. Kalau kita menghadapi situasi yang membuat hidup kita ini pahit, tidak ada manisnya, saudara ingat di sana ada kayu yang dipalang untuk menggantung pribadi Tuhan Yesus Kristus. Saudara berseru meyakini kuasa dari Yesus Kristus, sehingga mata air yang saudara hadapi itu menjadi mata air yang manis,
keluarga itu menjadi keluarga yang manis, keluarga yang rukun kalau meyakini kuasa darah Yesus Kristus. Amin. Nah, berikutnya saudara, lanjut, ini perjalanan masih jauh ya. Pemberitaan ini supaya saudara bisa menikmati, bisa merasakan. Kalau di situ perjalanan lanjut lagi, mereka menghadapi tidak ada air lagi. Mereka marah lagi, selalu marah. Tidak mencontoh gembalanya nama Musa untuk langsung berdoa. Tidak, mereka datang kepada Musa, memarahi Musa, sampai Musa itu berteriak mohon petunjuk Tuhan. Tuhan tolong. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mengadakan, tolong aku. Sebentar lagi mereka melempari aku dengan batu. Tuhan tunjukkan lagi jalan. Ayo kamu jalan sana bersama tua-tua. Aku nanti akan berdiri di atas gunung itu, di atas gunung Horeb itu. Tuhan bicara pada Musa, pukulkan tongkatmu. Oh, dari batu itu keluar memancar mata air. Itu pemeliharaan Tuhan untuk anak cucu Abraham. Haleluya, haleluya. Dipelihara di padang gurun. Di situ kalau saudara sering dinyanyikan, kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Ini pasalnya ini. Sampai detik ini saudara, mata air masih memancar. Detik ini pun juga saudara akan mengalami perkara yang ajaib dalam kehidupan saudara. Di tengah-tengah kekeringan hidup, kalau saudara mau berseru kepada Tuhan, Tuhan yang memimpin bangsa Israel, Tuhan yang menolong bangsa Israel, doanya Musa itu sekarang ada di tengah kita. Saudara percaya hal itu? Haleluya. Saudara yakin itu? Nah saudara, lanjut lagi pemeliharaan untuk bangsa Israel itu ayat-ayat ya. Tadi Keluaran pasal 15, sekarang Keluaran pasal 16 itu mana surgawi. Dari ayat 1 sampai ayat 36 itu mana surgawi. Setiap pagi bangsa Israel itu diberikan mana surgawi. Sebelum matahari terbit itu sudah disediakan mana surgawi. Sekitar tenda mereka penuh dengan mana surgawi. Disediakan kalau sore senja itu burung puyuh didatangkan oleh Tuhan untuk memenuhi sekitar kemah itu, untuk mereka menikmati roti dan daging. Sampai kapan itu pemeliharaan? Sampai mereka masuk di perbatasan tanah Kanaan. Jadi selama 40 tahun bangsa Israel itu makan mana surgawi. Itu di tanah kering saudara. Tandus mereka tidak bercocok tanam. Dipelihara Tuhan. Siapa ini? Keturunannya Abraham. Haleluya. Hal ini pun akan terjadi saudara dalam kehidupan kita, pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah zaman yang sukar. Yang menjadi suatu pertanyaan seperti sekarang, apakah saudara Bapak Ibu yakin sebagai orang yang dipilih Tuhan untuk diberkati? Saudara yakinkah itu? Sekarang kan di situ. Nah sekarang bagaimana supaya kita ngerti kalau kita ini dipilih Tuhan? Kita baca Galatia, ini bab yang kedua. Ini contoh nenek moyang kita, sekarang contoh untuk kita. Bagaimana karena kita ini bukan terah dari keturunan Abraham. Galatia 3 ayat 13 sampai 14.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Haleluya, saudara. Haleluya. Ini bukan sekedar untuk bacaan, tetapi ini merupakan janji, cara untuk umat manusia itu menjadi orang-orang yang dipilih untuk diberkati. Berkat yang mana? Berkat-berkat yang dijanjikan untuk Abraham. Dengan cara kita menerima, meyakini kuasa darah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di Bukit Golgota. Dia telah menghapus segala kutuk hukum Taurat. Dosa-dosa kita telah ditebus, dihapus. Nah, kalau percaya dengan ini, firman ini, sebelum anak saudara lahir itu sudah disediakan berkat oleh Tuhan. Haleluya. Sebelum saudara lahir, berkat ini sudah disediakan untuk kita. Haleluya. Wah, aku yakin saudara, sebelum kamu lahir itu sudah disediakan berkat ini. Saudara berapa tahun usianya? Sementara kurang lebih 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, tercurah di Bukit Golgota itu darahnya, dan kuasa kebangkitannya itu turun untuk kita, membuat kita ini percaya Yesus Kristus mati di salib untuk menebus dosaku, untuk menebus dosa Bapak Ibu semua, pemuda-pemudi remaja. Dosa-dosamu sudah ditebus. Bapak itu berhenti dari segala tabiat kehidupan yang lama. Amin. Supaya apa? Berkat-berkat Abraham juga turun dalam kehidupan kita. Saudara percaya berkat Abraham turun untuk kita? Sekarang, kalau ini yakin, kita akan membaca 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Ini dalam Kristus ini. Ya, silakan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Saudara yakin sebagai bangsa yang terpilih? Saudara yakin saudara dipilih untuk diberkati Tuhan? Wah, saudara yakin ini. Pertama, dipilih untuk dilepaskan dari dosa. Yang kedua, dianugerahi keselamatan yang abadi. Yang ketiga, Roh Kudus selalu memimpin hidup kita, mendidik kita dalam segala sesuatu. Sebab itu kita harus yakin setiap saat, aku ini senajan kaya iki bangsa wong sing dipilih Gusti Allah. Aku iki dipilih Gusti. Aku iki kagungane Gusti. Gusti ana ing atiku ini basa Jawa. Saya ini sekalipun seperti ini secara badan lahir ini, aku ini dipilih Tuhan.
Saudara bicara sama diri sendiri. Aku ini orang pilihannya Tuhan. Aku tidak boleh lemah. Aku harus kuat. Aku yakin Tuhan memberkati hidupku. Masa depanku dijamin Tuhan. Amin. Saudara perkatakan. Bapak ini ayat ini ya, ayat Roma pasal 10 ayat 8 dan sampai 10. Silakan baca. Roma pasal 10 ayat 8 sampai 10. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin, saudara. Percaya di dalam hati bahwa Yesus Kristus mati di salib untuk menebus dosaku. Orang itu dibenarkan. Hatinya itu percaya, meyakini, orang itu dibenarkan, dan mulutnya mengaku, aku sudah dibenarkan Tuhan. Coba saudara perkatakan, aku sudah dibenarkan Tuhan. 1, 2, 3. Aku sudah dibenarkan Tuhan. Coba sekali lagi. Aku sudah dibenarkan Tuhan. Lanjut ya. Aku tidak akan kembali pada dosa-dosa. Coba 1, 2, 3. Aku tidak akan kembali pada dosa-dosa. Berarti aku mau hidup dalam kebenaran. Itu diperkatakan, diyakini. Nah sekarang firman itu coba diterapkan dalam hidup. Bangun tidur, katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh, jiwa, rohku sehat, segar, bugar untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini saudara perkatakan. Bangun tidur, mau berjalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh, jiwa, rohku sehat, segar, bugar untuk memuliakan nama Tuhan. Nah yang kedua, saudara perkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku dipilih Tuhan untuk diberkati. Itu saudara ingat ya. Aku dipilih Tuhan untuk diberkati. Ya berikutnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membuat usahaku berhasil. Abraham itu bisa namanya masyhur, menjadi berkat itu Tuhan yang membuat. Haleluya. Saudara berkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuhku sehat, sakit penyakitku sembuh. Saudara perkatakan. Haleluya. Bapak Ibu yakin sebagai orang yang dipilih Tuhan untuk diberkati? Haleluya. Saudara nyanyikan pujian itu. Mulialah namamu Tuhan. Ini nanti dalam subtema ini akan disambung lagi untuk pemberitaan berikutnya. Karena orang yang yakin dipilih Tuhan itu di situasi kesukaran dunia semakin goncang, Tuhan semakin memberkati. Amin. Nah, keyakinan doa tanamkan dulu bahwa doa menyembah Tuhan. Nanti semakin membara, dunia semakin digoncang seperti apapun, Tuhan itu memelihara pilihannya. Haleluya. Ibu, bapak, ibu, kakek, nenek, yakinlah anak, cucu, cicitmu dipelihara Tuhan. Nah kita nyanyikan pujian ini, mulialah namamu Tuhan.
Kekuatan pilihan-Mu turun atas kami. Pilihan-Mu jatuh pada kami, Tuhan. Terima kasih. Engkau menunjuk anak-anak yang Engkau pilih, Tuhan. Engkau pilih untuk Kau berkati. Engkau pilih untuk melakukan perkara besar pada akhir zaman. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus buat firman-Mu. Engkau memilih kami untuk Kau bebaskan dari cengkeraman setan, untuk Kau bebaskan dari perbudakan setan. Engkau pilih kami, Kau lepaskan kami dari segala roh kekhawatiran, kecemasan, keraguan-raguan. Engkau lepaskan kami dari segala sakit penyakit. Kau lepaskan dari segala kemiskinan, kebodohan, dari perbudakan setan, iblis dan konspirasi. Oleh kuasa darah Yesus Kristus, oleh kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, Engkau membenarkan kami, Kau memilih kami untuk Kau anugerahi berkat-berkat rohani maupun jasmani. Kami percaya kami orang-orang yang Kau pilih menjadi milik Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus Bapa, Kau berkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu, diurapi dengan kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan. Amin. Diberkati dengan anugerah damai dan sejahtera. Amin. Dari Allah Bapa, Sang, Putra dan Roh Kudus menyatu dalam perjamuan suci.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, imam yang lain pun berkati dengan kuasa-Mu, supaya ini berkat bagi tiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Mari saudara kita sepakat untuk menerima perjamuan suci ini. Yakinlah segala permasalahan hidup dan dosa-dosa Tuhan sudah tanggung di Kalvari. Saudara, kita dipilih untuk diberkati berkat rohani maupun jasmani. Kekuatan pilihan Allah turun atas hidup saudara. Perhatikan baik-baik. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan penuh keyakinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-murid mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Seiring saudara minum perjamuan suci, percayalah dosa-dosa kita semua sudah diampuni Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga buat anugerah, kekuatan, pilihan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau memilih kami untuk Engkau selamatkan, untuk Engkau berkati, untuk Engkau pakai pada akhir zaman ini. Dan kami sangat yakin akan kekuatan kuasa firman dan Roh Kudus. Setiap pribadi anak-anak-Mu lamat dengan kekuatan kuasa firman dan Roh Kudus. Oleh kuasa bilur-bilurmu yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, gairah, semangat hidup. Hidup sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Perkataan yang penuh kuasa Allah yang menyertai mereka. Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak sekolah dari SD, SMP, SMA yang di perguruan tinggi, sertai anak-anak ini. Anugerahkan semangat belajar, takut akan Tuhan Kau tambahkan dalam hidup mereka, dicukupi semua dana dan mereka butuhkan, pemeliharaan Tuhan turun dalam hidup mereka. Tuhan, terima kasih. Segala yang diusahakan anak-anak-Mu, Tuhan yang membuat berhasil, Tuhan yang membuat berhasil, mereka diberkati Tuhan. Apapun yang mereka usahakan, Tuhan yang membuat berhasil, seperti yang dialami oleh nenek moyangku Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh bangsa negara Indonesia di atas kuasa korban. Tuhan, selamatkan bangsa kami. Berkati pejabat-pejabat negara dari pusat sampai di daerah-daerah, dari Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin diberkati, seluruh jajaran pemerintahan sampai di daerah-daerah. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Demikian juga untuk Polri, TNI, tenaga-tenaga kesehatan, para dokter dan seluruh jajarannya diberkati. Mereka yang bertugas di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, di perbatasan-perbatasan, sertai dengan para malaikat-Mu ya Tuhan, untuk mereka menegakkan kebenaran di tengah-tengah bangsa pilihan-Mu ini Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan,
dan Indonesia akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak atas kasih rahmat dan anugerah. Kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami di hadapan Tuhan. Berkati, terimalah Tuhan, baik itu buah sulung 1/10 persembahan ucapan syukur dan persembahan sukarela. Kami aturkan kepada, terimalah Bapa, seperti yang Kau janjikan. Kau akan membukakan tingkat-tingkat berkat dari langit, tercurah berkat dari surga, berkat rohani maupun jasmani, berkat-berkat dari bangsa-bangsa dari seberang lautan. Segala sesuatu yang anak-anakmu usahakan, Tuhan membuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Maha menjawab doa-doa kami. Terima kasih buat firman-Mu Bapa, tertanam dalam hati jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala bentuk belalang belahan Tuhan singkirkan, Tuhan halukan. Santet, tenung, sihir, kuasa setan iblis Tuhan halukan dari tengah-tengah keluarga. Tuhan sertai, Tuhan lindungi setiap pribadi sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan yang membuat mereka sukses, Tuhan membuat mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudariku kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudus. Sekarang sampai Tuhan datang yang dua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat anugerahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapamu, berkat-berkat ini turun dalam kehidupan saudara semua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.